Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini, qala rahimahullah, qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa lam yakul fi aksihi haddatsani, lakin yakunu rawiyan akhbarani. Berkaitan masalah cara menyampaikan hadis. Kalau yang pertama kemarin, seorang syekh menyampaikan hadis kepada muridnya. Muridnya suatu ketika ingin mengabarkan hadis kepada orang lain, muridnya mengatakan akhbarana asy-syekh. Paham ya? Atau haddatsana asy-syekh. Paham? Nah, sekarang walam yakul fi aksihi haddatsani, lakin yakunu rawiyan akhbarani. Naam. Ini sebagian ada yang bedakan, tidak mengatakan sebaliknya. Maksudnya kalau yang menyampaikan hadis itu muridnya kepada gurunya, itu tidak mengatakan haddatsani. Lakin akan tapi yaqul rawiyan, maksudnya hendaknya dia mengatakan dalam keadaan meriwayatkan akhbarani, dia telah mengkabarkan kepada aku. Walaupun artinya tidak jauh beda ya. Telah menceritakan kepadaku dengan telah mengkabarkan kepadaku, hampir mirip kan? Nah, tapi itu kaidah yang mereka letakkan. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, qauluhu fi aksihi aksuhu idza qara'a at-tilmidhu 'ala asy-syekh fa innahu la yaqul haddatsani. Memang benar ya? Nah, barakallahu fikum, kalau sekarang yang bacakan hadis ke syekhnya adalah muridnya. Muridnya enggak mungkin ngomong haddatsani. Karena muridnya dari mana? Telah menceritakan kepadaku. Padahal yang ceritakan ke dia siapa? Syekhnya sendiri. Paham belum? Paham maksudnya ya? Kalau yang pertama kemarin benar, karena yang pertama itu syekhnya bacakan itu loh. Bacakan sebuah riwayat kepada muridnya. Muridnya ingin menyampaikan ke orang lain, dia ngomong apa? Haddatsani. Syekh. Paham ya? Tapi sekarang perkaranya lain, syekhnya di situ, muridnya ini menyampaikan hadis kepada syekhnya. Enggak mungkin dia ngomong haddatsani. Makanya kata beliau seperti itu, kita lihat. Fa innahu la yaqul haddatsani, law qala haddatsani lakana kadziban. Nah, kenapa kok dia enggak boleh mengatakan haddatsani? Nah, kata beliau, kalau seandainya dia mengatakan haddatsani maka dia dusta. Nah, kita lihat. Misal dari contohnya, tilmidun, seorang pelajar atau seorang murid, yaqra'u apa itu? Naam, yaqra'u musannaf asy-syekh 'ala asy-syekh. Contohnya seorang murid dia membaca karangan hadis syekh kepada syekh yang lainnya. Li ajli an yarwiyahu anhu. Dalam rangka dia meriwayatkan dari syekh tersebut. La yumkin an yaqul haddatsani. Enggak mungkin dia mengatakan haddatsani karena barakallahu fikum, syekhnya di depannya sendiri. Paham ya? Syekhnya itu di hadapan dia gitu loh. Naam. Bal yajibu an yaqul haddatsani. Haddatsani qira'atan alaih. Bahkan dia mengatakan boleh pakai haddatsani tapi ada tambahan qira'atan alaih. Maksudnya telah menceritakan kepadaku asy-syekh dalam keadaan syekh waktu itu membacakan kepadaku. Paham maksudnya? Jadi ada lafadznya qira'atan alaih, maksudnya itu apa? Seorang murid tadi mengatakan haddatsani asy-syekh. Naam, telah menceritakan kepadaku asy-syekh. Kapan itu? Dalam keadaan waktu syekh itu membacakan kepadaku. Maksudnya itu, na'am barakallahu fikum, dia enggak apa? Bukan syekhnya itu dapat hadis dari dia, tapi dia ini dapat hadis dari syekh. Paham ya? Muridnya itu dapat hadis dari syekhnya, bukan syekhnya dapat hadis dari muridnya. Berbeda kalau misalkan barakallahu fikum sebaliknya. Misalkan syekhnya memang benar-benar belum dapat hadis, ternyata dapat hadis dari muridnya. Itu nanti syekhnya bisa apa? Bisa akhbarani tilmidhi, bisa enggak? Bisa. Telah mengkabarkan kepadaku muridku. Bisa kan gitu kan?
Karena memang syekh belum dapat itu loh. Tapi posisinya muridnya ini sudah dapat. Muridnya dapat dari syekhnya itu juga itu loh. Nah, ketika dia ingin menyampaikan hadis kepada syekh itu, nah barakallahu fikum, dia boleh mengatakan haddatsani tapi qira'atan alaih, dalam keadaan dia membacakan di hadapannya. Paham belum? Nah, seperti itu. Fayubayyinu, kemudian dia menjelaskan. Maksudnya enggak membiarkan tapi dia menjelaskan. Ternyata telah menceritakan kepadaku asy-syekh fulan, nah, dia ngomong kayak gitu di hadapan syekh itu. Paham ya? Di hadapan syekh tersebut. Walihada qala al-mu'allif rahimahullah, oleh karena ini al-mu'allif mengatakan walam yaqul fi aksihi haddatsani lakin yaqulu rawiyan akhbarani, dan tidak mengatakan sebaliknya haddatsani, akan tetapi hendaknya dia mengatakan dalam keadaan meriwayatkan akhbarani. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama ada yang bedakan antara apa? Akhbarani dengan haddatsani. Wa illa, kalau antum perhatikan baik-baik, antara haddatsani dan akhbarani mirip enggak artinya? Mirip kan? Telah mengkabarkan kepadaku dengan telah menceritakan kepadaku, sama kan? Nah, cuman sebagian mereka membedakan. Kita lihat farraqa baina haddatsani wa akhbarani. Naam. Dibedakan antara haddatsani dengan akhbarani. Akhbarani liman qara'a 'ala syekh. Ucapan akhbarani itu diperuntukkan bagi orang yang dia membacakan di hadapan syekh. Paham ya? Dia membacakan di hadapan syekh. Wa haddatsani liman qara'a 'alaihi syekh. Haddatsani lain lagi. Kalau haddatsani diperuntukkan bagi orang yang apa? Syekh membacakan di hadapannya. Ini perbedaannya. Bedakannya apanya? Kalau misalkan syekh menyampaikan hadis kepada muridnya, muridnya nanti mengatakan apa? Haddatsani. Tapi kalau murid yang membacakan hadis di hadapan syekh, muridnya nanti mengatakan akhbarani. Itu aja perbedaannya menurut mereka. Kita lihat. Ma'anna al-lughatal arabiyyah la tufarriqu baina haddatsani wa akhbarani, padahal bahasa Arab itu enggak bedakan. Bahasa Arab enggak bedakan antara haddatsani dengan akhbarani. Ya kan? Bahasa Indonesia juga mirip kan? Telah menceritakan kepadaku, telah mengkabarkan kepadaku. Mirip enggak? Naam. Fa ma'nahuma wahidun, makna keduanya satu. Lakin istilah la musyahata fi. Tapi yang namanya perbedaan istilah itu tidak ada apa perselisihan di dalamnya. Maksudnya walaupun beda-beda istilahnya enggak masalah, intinya satu. Paham ya? Beda masalah enggak masalah. Paham ya? Yang jadi permasalahan itu kalau beda istilah, kemudian beda juga maknanya. Tapi kalau istilahnya beda tapi maknanya satu, masalah enggak? Enggak masalah. Seperti sinonim, masalah enggak? Enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, antum bisa bilang qa'ada, bisa bilang jalasa. Nah, secara lafaz yang beda, cuma maknanya sama. Paham maksudnya? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Madam ahlul ilmi fil hadis istalahu ala anna haddatsani ya'ni huwa alladhi qara'a. Selama ahlul ilm masih menyebutkan di dalam hadis, memberikan istilah bahwasanya haddatsani diperuntukkan bagi alladzi qara'a, bagi apa? Nah, barakallahu fikum, bagi orang yang telah membaca. Wa akhbarani ya'ni alladzi qara'tu. Kalau akhbarani berarti maknanya aku yang membaca. Maksudnya kalau haddatsani yang baca syekh. Tapi kalau akhbarani yang baca muridnya. Naam, fa hadza istilahum, lakin yaqul, ini istilah mereka. Akan tapi masih mengatakan lagi al-Imam al-Amriti, wa haitsu lam yaqra' wa qad ajaza, yaqulu qad akhbarani ijazah. Maksudnya, nah barakallahu fikum, bahkan kalau seandainya dia tidak membaca tapi dia memperbolehkan enggak masalah. Nah, maksudnya apa maksudnya? Terkadang dia lafadznya mengatakan telah mengkabarkan kepadaku asy-syekh ijazatan. Dalam keadaan memberikan ijazah pembolehan. Seperti misalkan, nah barakallahu fikum, antum enggak pernah belajar sama syekh itu kecuali sekali tok. Setoran matan misalkan. Syekhnya mengatakan, aku ijazahkan kepada kamu untuk meriwayatkan semua hadis dariku, semua kitabku. Nah, suatu ketika antum mengajarkan kitab-kitab syekh, diperbolehkan enggak? Diperbolehkan, padahal bertemu cuma sekali. Karena ada ijazah tadi itu, paham ya? Ijazah itu semacam, nah barakallahu fikum, istilahnya itu bukti pembolehan antum meriwayatkan hadis dari dia gitu loh. Paham ya? Tapi kalau antum enggak dapat ijazah, kok antum langsung meriwayatkan dari dia, padahal antum enggak pernah berguru, enggak pernah menjadi muridnya misalkan, nanti kan orang akan nuduh bohong. Iya enggak? Seperti itu. Nah, kita lihat, idza kana tilmidhu lam yaqra' al-kitab 'ala asy-syekh itlaqan, jika seorang murid tadi
Tidak membacakan kitab di hadapan syekh secara mutlak, maksudnya enggak membacakan sama sekali murid tadi. Lakinna syekh qala lahu ya Muhammad ana arwil kitaba alladhi biqalami farwih anni. Nah, artinya apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah meriwayatkan atau aku meriwayatkan kitab dengan penaku sendiri. Maka riwayatkanlah kitab tersebut dariku. Jadi diizinkan. Antum enggak pernah bertemu sama gurunya itu walaupun sekalipun enggak pernah, kecuali sekali toh. Maksudnya itu sebelumnya enggak pernah berguru, enggak pernah menjadi muridnya. Begitu datang langsung syekh tadi mengatakan, "Ya Muhammad, aku telah meriwayatkan kitab ini dengan penaku sendiri, aku catat sendiri. Farwihi anni, sekarang kamu riwayatkanlah kitab tersebut dariku." Berarti ijazah enggak ini? Ijazah pembolehan. Antum boleh meriwayatkan dari syekh walaupun sekali tok tadi. Walaupun antum bertemunya baru sekali. Karena sudah dapat apa? Izin dari syekh tadi. Paham insyaallah ya gambarannya? Seperti itu. Fa hal yajuzu litilmid hina idzin an yaqul akhbarani? Sekarang boleh enggak murid atau santri tadi itu ketika sudah diizinkan seperti itu kemudian mengatakan akhbarani, telah mengkabarkan kepadaku? Al-jawab 'alal itlaq la. Secara global, secara mutlak itu enggak bisa. Yajibu an yaqul, wajib dia masih mengatakan akhbarani ijazatan. Telah mengkabarkan kepada syekh dalam keadaan ijazatan, maksudnya diperbolehkan, diizinkan untuk meriwayatkan. Apa maksudnya ya? Karena apa? Karena dia enggak mendengar langsung gitu loh, secara global semua hadis yang mendengar, cuman langsung di kitabnya itu dia ngomong, "Kamu tak izinkan meriwayatkan isi kitabku ini." Padahal dia belum pernah dengar kan? Apa maksudnya? Nah, nanti kalau dia mau menyampaikan kitabnya syekh tadi, dia harus mengatakan, "Na'am barakallahu fikum akhbarani ijazatan." Telah mengkabarkan kepadaku syekh dalam keadaan berbentuk ijazah. Itu pembolehan surat izin dari syekh. Apa maksudnya? Karena dia enggak mendengar langsung kitabnya tadi, isi kitabnya. Nah, li'annahu minal ma'lum anna al-ikhbara musyafahatan ablaghu minal ikhbar ijazatan. Karena perkara yang sudah diketahui bahwasanya pengkabaran musyafahatan, mulut ke mulut, itu lebih bisa mengena dibanding pengkabaran ijazatan. Sekarang antum ketika ana mengabarkan kepada antum dengan kabar mulut ke mulut, itu lebih mengena enggak? Lebih mengena dibanding ana omongkan kepada kalian semuanya, misalkan kalian boleh menukilkan isi kandungan kitabku ini. Padahal kalian belum pernah melihat. Nah, berbeda kalau ana menyampaikan langsung, membacakan dan antum mendengar isi kitabnya. Kan lebih mengena itu, lebih apa istilahnya, lebih tertancap di benak gitu ya, seperti itu. Faqad yakunu fil kitab khata'un, karena bisa jadi dalam kitab itu ada kekeliruan. Paham ya? Terkadang kan gitu, kitab ada kekeliruan, aw anal kitaba hurrif, atau ternyata kitabnya sudah diubah, aw buddil, atau sudah diubah juga. Nah, diselewengkan atau diubah. Aw ma asbaha dzalik, lakin al-ikhbar bil musyafahati khairuhu. Akan tapi pengkabaran dengan musyafahah, yaitu mulut ke mulut langsung gitu, nah itu selainnya, maksudnya lebih kuat dibanding pengkabaran yang bentuknya adalah ijazah. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamatan afiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu al-qiyas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.